Mulai ya. Oke Ibu, udah saya rekam. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Amel. Apa kabarnya nih Bu Reti hari ini? Saya baik. Kalau boleh saya punya waktu, kalau Bu Reti punya waktu, boleh nggak saya ngobrol sebentar aja lah, 30 menit? Oh, silahkan Bu Amel. Ada apa nih? Kelihatannya penting sekali. Sebenarnya tidak terlalu penting sih Bu, cuma ada sedikit ganjalan aja, pengen ngobrol sama Bu Reti gitu. Oke, Jadi kira-kira begini Bu, iya. Bagaimana Bu Amel? ya. Jadi tadi saya dipanggil kepala sekolah, katanya beliau menerima laporan dari pengawas, eh, ibu pengawas yang pernah melakukan supervisi ke kelas saya. Katanya ibu pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks, Bu. Oh, begitu. Memangnya sumber belajar apa yang Ibu gunakan? Mengapa Ibu mengambil sumber belajar dari yang lain selain buku teks? Kebetulan saya menggunakan sumber lain, Bu. Saya cari di Google, di YouTube juga, untuk media pembelajarannya, untuk materi dan soal-soal latihannya, karena saya pikir itu lebih mudah dan simpel, Bu. Begitu. Apa yang terjadi setelah Ibu menyatakan hal tersebut kepada Ibu pengawas tersebut? Sepertinya beliau merasa tersinggung dengan pernyataan saya dan mengingatkan saya supaya tetap menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Oh, begitu. Menurut Ibu, apakah cara Ibu menyampaikan kepada pengawas tersebut sudah benar? Menurut saya benar sih, karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Hmm, Menurut Ibu, mengapa pernyataan Ibu tersebut membuat pengawas tersinggung? Coba flashback lagi. Kalau menurut saya, buku teks itu juga penting, Bu, digunakan karena merupakan bahan yang konvensional yang mampu memberikan kontribusi juga untuk bahan pembelajaran di kelas. Iya juga sih Bu, saya paham. Saya juga menyadari kalau cara penyampaian argumen saya kepada seperti ini agak kurang tepat gitu Bu. Ya, dari masalah yang Ibu hadapi sekarang, hal apa sih yang Ibu inginkan, Bu? Saya pengen minta maaf sih Bu, tapi bingung juga gimana caranya ya supaya saya keinginan saya untuk meminta maaf ke ibu pengawas bisa tersampaikan seperti itu, Bu. Hmm, Menurut Ibu, Ibu siap tidak diminta bantuan untuk menyampaikan permohonan maaf itu? Siapa sih orang yang mampu dimintai bantuan oleh Ibu? Kalau menurut pengetahuan saya mungkin Bapak Kepala Sekolah ya, Bu, karena beliau kan lebih dekat dengan ibu pengawas dan mengetahui juga tentang permasalahan ini. Oh, oke. Apa yang akan Ibu sampaikan ke Bapak kepala sekolah tersebut? Mungkin saya akan menjelaskan kronologisnya, jadi kejadian saat supervisi pengawas, dan memohon Bapak Kepala untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Ibu Pengawas, dan saya juga menyadari tentang kekeliruan betapa pentingnya menggunakan buku teks saat pembelajaran. Oh, oke. Apa rencana Ibu jika kepala sekolah tersebut sudah menyampaikan itu kepada Ibu pengawas? Selanjutnya tindak lanjut Ibu apa? Saya akan menunjukkan bahwa saya sudah menjalankan harapan dari pengawas, mengajar dengan menggunakan buku paket atau buku teks, tetapi tetap mencari referensi dari internet maupun sumber lain.
Saya juga mungkin akan menyempatkan bertemu dengan pengawas ya di lain waktu untuk menyampaikan kesadaran diri saya tentang pentingnya buku teks saat pembelajaran, Bu. Oke, saya setuju, Bu. Kira-kira kapan nih Ibu akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan meminta bantuan beliau? Saya sih menyarankan lebih cepat lebih baik, Bu, agar masalah Ibu juga cepat beres. Insya Allah mungkin setelah pembelajaran jam saya selesai, saya akan langsung menghadap ke Bapak Kepala Sekolah ya, Bu. Oke, semoga sukses ya Bu. Kabari saya lagi jika sudah menghadap Bapak Kepala Sekolah lalu sudah menjalankan rencana yang tadi Ibu sampaikan ke saya. Eh, Tentunya Bu, nanti kita boleh ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Oke, siap Bu Amel. Terima kasih Bu Reti atas waktunya. Sama-sama Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gantian ya Bu Amel. Tinggal yang teks dari Bu Amel. Oke, bismillah. Jadi Bu Reti Assalamualaikum. kok Iya, aku jadi ini sekarang, Koci. oke. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Amel. Boleh nggak nih saya ngobrol sama Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong Bu Reti, ada apa nih? Kelihatannya penting sekali. Tidak terlalu penting sih Bu, cuman ada sedikit ganjalan saja tentang anak-anak didik saya. Untuk itu saya ingin mengobrol sebentar sama Ibu, jika Ibu tidak keberatan dan ada waktu. Alhamdulillah sekarang lagi jam kosong nih Bu. Kira-kira apa nih tujuan obrolan kita hari ini? Saya, ingin anak didik saya itu bisa menempatkan, diri saat berbicara dengan lawan bicaranya. Kadang anak didik saya itu kurang bisa membedakan atau menyesuaikan dengan siapa sih dia berbicara, apakah dengan temannya ataupun dengan gurunya. Akhirnya saya merasa sedikit risih, Bu, dengan hal itu. Oh, jadi Bu Reti ingin murid Ibu bisa menempatkan diri saat berinteraksi, baik dengan gurunya maupun dengan teman-temannya. Seperti itu, Bu. Iya, betul, Bu. Dan Bu Reti juga merasa risih karena murid Ibu menganggap berbicara dengan teman dan guru itu sama saja ya, Bu. Iya, Bu, begitu. Mungkin Bu Reti bisa menceritakan atau mendeskripsikan interaksi apa yang Bu Reti inginkan tentang murid-murid Ibu. Begini Bu, saya mempunyai beberapa siswa yang berprestasi kebetulan yang saya ikutkan kepada suatu lomba. Mereka saya latih setiap hari dengan kerja keras agar suasana tidak tegang dan mencair. Mereka saya ajak bicara dalam setiap latihan gitu Bu. Karena mungkin terlalu sering bertemu dan bercanda bersama, mereka menganggap saya dan iya menganggap saya itu sebagai dan guru lain itu adalah termasuk teman mereka juga. Saya ingin mengubah sikap mereka untuk bisa lebih baiklah menjaga jaraknya gitu, bisa membedakan antara guru. Tetapi hal yang saya takutkan, jika saya menegurnya, hal itu bisa mengganggu proses latihan mereka. Karena kan sebentar lagi lomba itu akan segera dimulai, Bu. Jadi bagaimana? Oh, jadi yang Bu Reti maksud dengan tidak bisa menempatkan diri itu cara berinteraksinya yang seperti apa, Bu? Ya, mereka suka menyapa saya dan guru lain itu seperti menyapa temannya, Bu. Seperti, "Hai Bu Guru, halo." Terus tetapi dengan disertai tertawa-tertawa seperti itu, Bu. Oh, jadi seperti itu. Kalau boleh tahu, mereka itu mau mengikuti lomba apa, Bu? Mereka akan saya ikutkan lomba pesta siaga, Bu.
Oh, iya iya. Eee, itu sudah berapa lama interaksinya, Bu, selama persiapan lomba itu? Mungkin dari awal lomba sampai sekarang ada 1 bulan lebih lah, Bu. Wah, sudah lama juga ya, Bu? Iya, betul, Bu. Sudah lumayan lama. Jadi Ibu merasa sikap murid Bu Reti itu yang mengikuti persiapan lomba dirasa kurang pantas ya, Bu. Tetapi Ibu juga seperti enggan menegur karena takut mengganggu kenyamanan dan konsentrasi mereka dalam mengikuti lomba. Betul, Bu, dan mungkin karena merasa diistimewakan juga mungkin ya, mereka juga sering menunjukkan kepada teman-teman sekelasnya kalau mereka itu sudah akrab dengan gurunya dan tidak ada masalah saat mereka berbicara yang mungkin kurang sopan terhadap guru mereka, begitu, Bu. Tadi Ibu mengatakan ketakutan Bu Reti jika mereka ditegur akan membuat suasana menjadi tidak nyaman dan menurunkan konsentrasi berlatih. Terus, kira-kira teguran yang seperti apa yang akan Ibu lakukan sehingga mereka merasa tidak nyaman? Mungkin, dengan teguran lisan dulu ya, Bu, agar mereka lebih menghargai gurunya dan, jangan bersikap seperti itulah bisa membedakan, mana guru, mana teman gitu. Saya ingin mereka lebih segan lagi kepada gurunya, begitu mungkin, Bu? Oh, iya iya iya. Terus, apa Bu Reti sudah pernah menegur siswa lain sebelumnya? Pernah, mungkin, sering ya, Bu. Lalu gimana Bu hasilnya setelah melakukan teguran itu? Ya, sejauh ini sih berhasil dan sikap murid saya mulai berubah. Kenapa Bu Reti tidak mencoba menegur mereka seperti, yang sudah Ibu lakukan? Oh iya ya, kenapa tidak saya coba saja untuk menegur mereka? Mungkin sedikit caranya saja yang saya harus ubah. Dengan cara seperti apa, Bu? Ya, mungkin dengan cara yang lebih halus lagi ya, dengan pelan. Kemudian berbicara dari hati ke hati agar mereka mengerti dan tidak bersikap seperti itu lagi. Oh, baik. Sekarang rencana Bu Reti itu bagaimana lalu? Ya, saya akan mengumpulkan mereka dulu dan bercerita tentang nilai-nilai kesopanan, tentang cara bergaul dengan sesama teman ataupun guru gitu. Kemudian saya akan memberi mereka pengertian kalau sikap mereka itu perlu diperbaiki, begitu, Bu. Kira-kira Bu Reti akan mulai dari mana nih? Saya akan mencari video-video pendek yang berisi nilai dan norma kesopanan guru dan murid. Dalam hal ini ada rekan guru yang siap membantu nggak, Bu? Ada, Bu. Saya akan mengajak rekan-rekan saya, pelatih-pelatih lomba ini untuk memberikan motivasi nilai-nilai kesopanan sebelum berlatih. Wah, menurut saya itu udah keren. Terus target Ibu menyelesaikan masalah ini kira-kira berapa lama? Mungkin dalam 3 hari ke depan ya, Bu, rencana ini akan saya laksanakan. 3 hari kira-kira cukup atau tidak, Bu? Insya Allah cukup, Bu. Oh, iya. Terus, supaya saya tahu dalam 3 hari ini sudah dilaksanakan atau belum, bagaimana caranya, Bu? Mungkin dalam 3 hari ke depan saya akan menghubungi ibu dan menceritakan progresnya seperti apa. Berarti, nanti kita akan ngobrol lagi dong, Bu? Iya, Bu, itu pun kalau ibu berkenan. Insya Allah kalau waktunya tepat ya, Bu?
Oh iya Bu, terima kasih ya atas waktu sekarang. Saya merasa lega sudah bisa menceritakan kepada Ibu. Baik Bu, sama-sama. Iya Bu, baik. Selamat melanjutkan aktivitas lagi ya Bu. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retni. Ya. Udah mungkin Bapak Fasil. Sangat keren. Keren. Itu Bu Reti aman barusan rekaman? Aman udah ini 15 menit 30 detik. Oke. Maaf, nama gereg-gereg wilujeng. Selamat beristirahat. Punten mengganggu waktu.